Ya, 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 teh. Nuhun. Oke, ya baik Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Jadi Insya Allah alhamdulillah kita sudah sedikit demi sedikit lah berjalan gitu ya dari awal sampai sekarang dengan materi-materi yang ya kalau menurut saya luar biasa ya. Apalagi sekarang saya lihat pemetaan menggunakan drone gitu. Nah, Insya Allah di tempat Bapak juga barangkali banyak yang sudah memiliki drone karena drone ini ternyata banyak sekali manfaatnya untuk membantu kita dalam segala hal, khususnya di spasial ya, barangkali spasial ataupun di ekonomi. Dengan drone itu juga bisa membantu proses mengidentifikasi awal ataupun untuk pemetaan secara global gitu ya. Karena sekarang ini juga drone juga dari mulai yang dulu ya barangkali yang awal itu mungkin booming-boomingnya itu tahun 2015-2014 masih pakai DJI gitu ya. Drone-nya sekarang sudah banyak berkembang dari DJI yang besar, sekarang sudah ada yang lebih kecil, yang lebih baterainya pun hemat dan sebagainya. Nah, adapun untuk bahan materi pada siang hari ini pemetaan menggunakan drone. Nah, mungkin nanti dijelaskan oleh Bapak Hadi. Di sini Bapak Hadi sebagai perencana media dari Bapeda Kabupaten Kuningan akan menjelaskan sebenarnya bagaimana sih caranya memetakan gitu ya, memetakan suatu wilayah dengan menggunakan drone, tidak hanya mengrekod saja gitu ya. Tapi ternyata ada manfaat lainnya selain hanya merekod, juga bisa untuk bahan untuk melakukan pemetaan. Nah, oleh karena itu untuk mempersingkat waktu barangkali di sini kami mempersilakan kepada Bapak Hadi Hartono untuk menjelaskan apa sih sebenarnya bagaimana caranya memetakan suatu wilayah dengan menggunakan drone, baik itu dari sudut ekonomi, spasial maupun juga nanti barangkali bisa dengan sosialnya. Itu barangkali pembukaan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Hadi Hartono dari Bapeda Kuningan untuk memaparkan apa yang akan disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sandi, Teh Ipa, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang ini, terus terang saya memberanikan diri ya, memberanikan diri untuk mencoba menyampaikan pemetaan menggunakan drone ini ya. Memang mungkin tidak utuh ya sepenuhnya gitu kan, karena kan yang proses yang paling utamanya sendiri itu pengambilan data dengan drone-nya tidak kita lakukan gitu. Cuman untuk latihan sudah saya sediakan foto udara hasil pengambilan gambar dari drone ya, untuk kita sama-sama latihan paling tidak mengolah hasil yang dari drone itu kemudian menjadi mungkin untuk siang ini kita paling tidak outputnya kita membuat ortomosaiknya dan mungkin nanti juga kalau sempat kita membuat DTM-nya gitu untuk nanti kebutuhan kita membuat salah satunya membuat peta kontur mungkin seperti itu. Baik, mohon izin share screen ya Pak ya. Mudah-mudahan ini rekan-rekan nih udah nginstal aplikasinya ya, supaya kita bisa latihan bareng-bareng gitu. Mangga Mbak Taifa untuk bisa langsung biasa. Iya. Siap. Sudah ya muncul ya? Baik, mungkin topik sudah muncul ya. Topik kita siang hari ini saya akan membawakan terkait dengan pemetaan menggunakan drone. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kang Sandi bahwa teknologi drone ini sekarang sudah berkembang pesat ya, terus kemudian juga terjangkau kan ya. Sekarang sudah terjangkau gitu kan. Baik yang istilahnya drone yang seperti yang di kemarin kalau tidak salah Kang Satya ya, yang ini drone apa yang bisa digunakan untuk pemetaan seperti itu kan ya. Mungkin terkait dengan itu mungkin nanti kita akan sedikit bahas.
Adapun pada kesempatan siang ini yang akan disampaikan yang pertama mungkin terkait dengan pengenalan drone-nya itu sendiri, terus kemudian juga regulasinya ya, kita mungkin meskipun tidak mendetil, paling tidak yang penting-penting saja lah terkait dengan regulasi penggunaan drone, karena memang sebagaimana kita ketahui ada aturan, jadi tidak sembarangan kita bisa menerbangkan drone dimanapun gitu kan, ada daerah-daerah tertentu yang tidak boleh, terus kemudian ada batasan-batasan tertentu gitu. Terus yang selanjutnya ini mungkin membuat misi terbang ya, dan akuisisi terbang. Mungkin untuk misi terbang dan akuisisi terbang bisa dilihat di YouTube-nya, yang linknya yang sudah saya share juga kalau tidak salah, itu di situ bisa dilihat lah. Atau mungkin nanti kita coba, kalau mudah-mudahan bisa connect dengan handphone, nanti kita coba buat misi terbang. Terus yang terakhir mungkin terkait dengan pengolahan data drone-nya itu sendiri untuk kebutuhan pemetaan. Nah, adapun untuk kegiatan pemetaan menggunakan drone ini ada paling tidak ada tiga aspek ya yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu drone-nya itu sendiri, wahananya, kemudian yang kedua orangnya atau pilotnya yang terlatih gitu ya, maksudnya terlatih. Di sini mungkin paling tidak memahami tata cara menerbangkan drone, SOP-nya seperti apa gitu, kemudian memahami aturan-aturan terkait dengan penerbangan menggunakan drone gitu. Syukur kalau misalkan memang pilotnya itu sudah mempunyai sertifikat, sudah tersertifikasi lah gitu. Yang selanjutnya yaitu hardware dan software. Hardware dan software ini fungsinya yaitu untuk nanti mengolah data dari hasil citra drone yang telah kita peroleh gitu. Ini kalau dari secara umum ya, drone itu terbagi dari dua, yaitu yang pertama yang fixed wing, yaitu fixed wing ini memiliki keunggulan ya, itu yang terutama itu jangkauannya memang yang area cukup luas gitu kan, bisa menjangkau ratusan kilometer gitu kan untuk dalam sekali terbang. Terus cuman mungkin ada kelemahannya, harganya yang mahal dan pengoperasiannya yang cukup sulit. Nah mungkin untuk level kita paling ya kita menggunakan yang tipe yang kedua ini, mungkin yang multi rotor yang seperti biasa kita kenal gitu ya, yaitu memang memiliki keterbatasan terutama dari jangkauan atau areanya yang tidak terlalu luas untuk multi rotor ini, karena contoh seperti jenis DJI Phantom ya, Phantom 4 gitu. Memang kalau di data teknisnya bisa terbang sampai dengan 30 menit ya, sampai dengan 30 menit. Cuman kan kalau kita digunakan untuk pengambilan data citra untuk kebutuhan pemetaan, paling mungkin maksimal setengahnya lah. Jadi kita maksimal bisa 15 menit untuk terbang akuisisi data untuk keperluan pemetaan seperti itu. Yang selanjutnya penggunaan drone ini mungkin dari sisi waktu dan proses juga lebih cepat gitu kan, real time gitu kan, bisa kapan saja kita membutuhkan. Misalkan saat ini kita membutuhkan citra area tertentu, kita tinggal terbangkan saja drone. Beda dengan satelit kan, kalau satelit kita ingin memperoleh citra satelit, mungkin ada proses kan, ada proses yang cukup lama, terus kemudian juga waktunya tertentu. Misalnya kita tidak bisa misalkan citra saat ini gitu kan, akan susah gitu, akan sulit seperti itu. Nah, kemudian dari segi biaya juga jelas lebih murah kan gitu ya, murah. Terus kemudian juga resolusinya yang dihasilkan lebih tinggi gitu. Sebagai contoh ini mungkin yang sebelah kiri ini
ini hasil citra satelit ya, itu resolusinya 50 cm per pixel. Sedangkan ini yang sebelah kanannya ini citra yang dihasilkan oleh drone itu resolusinya bisa sampai 2,6 cm per pixel. Jadi dari sisi resolusi bisa lebih tinggi dan bebas dari tutupan awan seperti itu. Kalau dari drone ya. Nah, terkait dengan regulasinya mungkin untuk terkait dengan drone ini ada Permenhub nomor 37 tahun 2020 tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani di Indonesia. Nah, di sini di pasal 1 bahwa ada controlled airspace, yaitu jenis ruang udara yang memang berupa pelayanan pengadaan lalu lintas penerbangan. Jadi yang selanjutnya ada yang uncontrolled airspace gitu. Jadi yang dalam ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan informasi penerbangan, pelayanan kesiagaan, dan pelayanan sarana lalu lintas penerbangan. Terus dalam hal pengoperasian drone ini atau pesawat udara tanpa awak ini, yang dimaksud dengan ruang udara yang dia ini merupakan apabila kita menerbangkan di control airspace itu harus memiliki izin, gitu, harus memiliki persetujuan. Sedangkan kalau di uncontrolled airspace itu ada pembatasan ya, ada pembatasan ketinggian. Gitu. Jadi ketinggian maksimal kita menerbangkan drone itu di 120 meter. Nah, apabila sudah di atas 120 meter itu harus ada izin dari Dirjen Penerbangan Udara. Mungkin itu sekilas tentang regulasinya terkait drone ya. Nah, untuk selanjutnya kita coba membuat misi terbang dan akuisisi terbang. Nah, untuk aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi DJI Go ya. Untuk ini bawaannya, mohon maaf ini karena saya menggunakan drone DJI ya. Jadi yang saya pakai adalah DJI Go. Nggak tahu untuk merek lain nih, aplikasi bawaannya seperti apa, kayak Parrot atau yang lainnya itu saya kurang tahu. Yang kedua, untuk akuisisi terbang ini saya biasanya menggunakan Pix4D Capture. Pix4D Capture. Selain Pix4D Capture ada juga aplikasi ini, Pix4D ini untuk autopilot ya, autopilot pada saat akuisisi data drone, data drone. Di samping Pix4D juga ada Drone Deploy, Drone Harmony, Litchi, dan lain-lain. Nah, untuk capture-nya bisa dilihat di link YouTube ini. Mungkin saya coba bisa ini ya, share sebentar. Ini gimana sih? Kok nggak muncul ya? Saya coba share screen, guys.
Mohon maaf, ada gangguan. Saya coba share screen dari HP dulu, cuman agak ada kendala nih. Atau ini aja. Atau saya coba share videonya aja lah ya, karena ini ada ternyata agak susah juga share dari dari handphone. Ini mungkin proses apa akuisisi data ya. Skip aja. Ini penggunaan Pix4D ya. Suaranya muncul nggak ya? Nggak muncul Pak Hadi. Oh, nggak muncul. Oke. Nah, ini apa proses pembuatan misi terbang ya menggunakan aplikasi Pix4D. Nah, ini kita buka Pix4D-nya, ini ada beberapa jenis misi ya. Yang kita gunakan adalah misi grid. Ya, ini muncul seperti ini. Nah, ini yang kita pilih lokasi yang akan kita petakan ya, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah area yang nanti kita akan petakan. Ini ketinggiannya, ketinggian penerbangannya. Nah, ini kan ketinggiannya kita maksimal itu di 120 meter. 120 meter. Nah, kita sesuaikan area yang akan kita petakan. Kemudian ketinggian ini ketinggiannya 100 meter ya. Nah, ini nampak ini waktunya, ini pengaturan settingnya, ini sudutnya ini harus 90 derajat ya untuk pengambilan peta udara, terus kemudian overlap side lab sama front lab-nya kita atur minimal itu 70% lah, minimal 70%. Terus kemudian untuk pass mode, terus down speed-nya kita sesuaikan. Ya, yang diperhatikan pada saat membuat misi terbang ini overlap-nya, maksudnya overlap itu pertimpalan antar gambar ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat akuisisi itu ada gambar yang bolong. Nah, kemudian kalau setelah kita buat misinya, kita simpan. Nah, ini aplikasi DJI Go 4-nya ya. Tampilan interface-nya seperti ini. Nah, ini apabila sudah ada notifikasi ready to go, baru kita bisa menerbangkan drone-nya.
Itu mungkin sekilas terkait dengan akuisisi data ya, akuisisi data dengan menggunakan drone. Mungkin untuk selanjutnya kita ke pengolahan data hasil dari drone-nya itu sendiri ya. Mungkin rekan-rekan yang yang sudah mendownload dan menginstal, mungkin kita bisa sama-sama latihan ya. Pertama mungkin tadi dari hasil pengambilan data drone itu dihasilkan foto udara yang mungkin seperti ini mungkin. Nampak nih ya? Maaf saya nggak. Nampak Pak, nampak. Kelihatan Pak Adi. Nah ini data foto yang contoh foto udara yang diambil hasil akuisisi data. Nah memang karena ini kan fotonya ini lumayan cukup besar ya ukurannya, jadi memerlukan spesifikasi komputer yang hardware yang cukup besar lah, terutama RAM dan grafiknya mungkin. Nah untuk mensiasatinya kita bisa meresize ukuran ukuran foto yang cukup besar ini supaya bisa kita olah di komputer yang spesifikasinya ya cukup rendah lah, bisa dengan RAM komputer dengan RAM 4 GB mungkin bisa mengolah data tersebut. Kalau misalkan dengan resolusi yang aslinya gitu mungkin diperlukan komputer yang RAM-nya cukup besar yang di atas 32 mungkin seperti itu. Jadi untuk mensiasatinya kita dari drone hasil yang kita peroleh ini kita resize dulu. Cuman mungkin nanti konsekuensinya di resolusi gambarnya ya. Istilahnya itu GSD-nya. GSD-nya yang berkurang gitu. Yang tadi hasilnya 2,6 megapiksel, jadi bisa 3 kali lipatnya misalkan kalau di resize 3 atau 4 kali lipatnya seperti itu. Nah caranya kita menggunakan yang aplikasi yang pertama tadi yang ini aplikasi Fastone Photo Resizer. Nah kita buka aplikasinya. Kita buka aplikasi Fastone. Fastone ini fungsinya adalah untuk memperkecil resolusi gambar ya, supaya bisa diolah di komputer yang spesifikasinya rendah gitu. Kita cari file yang tadi hasil drone kita di PC, saya coba di PC, foto drone, kita pilih gambarnya semua, kemudian di add all. Nah, udah muncul ya. Nah, setelah itu kita ubah di advance option-nya. Advance option kita pilih berdasarkan persentase aja lah. Berdasarkan persentase kita akan kurangi misalkan 25% aja biar cepat lah. 25%. Kita klik OK. Nah, terus kemudian baru kita pilih tempatnya di mana nanti untuk penyimpanannya. Tadi saya sudah buat folder baru ya. Mana tadi? Ini. Nah, ini di resize di sini. Kita tempatkan file nanti yang akan hasilnya. Terus kemudian
kita convert. Nah, sudah selesai. Lalu, kalau sudah selesai, kita tutup aja aplikasinya. Ini hasil dari konversi kita. Coba kita cek ininya. Nah, tadi kan hasil sekitar 8 giga ya. 8 berapa tadi hasilnya? Sekarang jadi ukurannya hanya sekitar 600 kilobit saja di hasilnya. Sedangkan kalau yang tadi yang aslinya ini 8 mega. Itu mungkin tahap pertama penggunaan aplikasi Photo Resizer ya, gunanya untuk meresize foto drone supaya bisa diolah di komputer yang spesifikasinya rendah gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi yang kedua, yaitu Agisoft Metashape ya. Agisoft Metashape ini adalah aplikasi untuk menyatukan foto udara hasil citra drone tadi menjadi satu kesatuan. Sebetulnya selain Agisoft masih ada juga ya, ada aplikasi lain. Contoh misalkan yang dari Fix4D juga ada, Fix4D Mapper. Cuman memang mungkin spesifikasinya harus ada komputer yang cukup tinggi lah supaya bisa menggunakan Fix4D Mapper. Nah, untuk kali ini kita akan coba menggunakan Agisoft Metashape untuk mengolah data citra drone yang tadi kita setelah resize ya. Nah, tahapannya itu kita buka aplikasi Agisoft Metashape. Tampilannya mungkin seperti ini. Sudah muncul ya? Oke, di sini ada beberapa menu bar ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan foto udara yang tadi sudah kita resize, bisa dengan menggunakan klik kanan di chunk, kemudian add foto. Add foto, terus kita cari foto kita yang tadi di mana, yang resize. Kita pilih semua, kita open. Nah, di sini ada 117 foto ya, 117 foto yang akan kita satukan. Nah, caranya adalah yang pertama, kita klik di workflow, kemudian klik align foto. Align foto, kita pilih yang medium saja lah supaya cepat. Kita klik OK. Karena spek komputer saya juga tidak terlalu tinggi, jadi agak lama prosesnya. Pak Hadi, Ya, kalau boleh ya tahu kan? Pak Hadi speknya apa ya Pak Hadi ya komputernya? Saya pakai Lenovo Legion. Legion kan i7 ya kalau nggak salah ya? Ya, betul. Nah, ini hasil align foto muncul seperti ini ya, berupa titik-titik
Nah, kemudian setelah tahap align foto, baru kita tahap selanjutnya itu kita bikin build dance cloud. Ya, pilih build dance cloud, terus kemudian medium saja, kemudian oke, kita okekan. Ini tahapan kita untuk membuat nanti hasil akhirnya ortomosaik ya, ortomosaik dan dem ya. Ini. Jadi kita menggunakan aplikasi Agisoft ini untuk menghasilkan ortomosaik dan dem. Sambil nunggu proses, mungkin tadi terkait dengan drone ya. Kalau sekarang mungkin yang termurah, katakan misalnya dari DJI ya, karena saya tahunya DJI saja. DJI Mini itu sudah bisa digunakan untuk mapping juga gitu. Untuk mapping juga. Cuma nanti yang membedakan adalah GSD-nya gitu ya. Resolusi yang dihasilkannya gitu ya, resolusi yang dihasilkannya. Sebagai contoh, misalnya kita coba buka ada kalkulator ini, kalkulator untuk melihat GSD ya. Contoh kita misalnya Mavic Mini nih, Mavic Mini sudah muncul belum ya? Mavic Mini. Muncul tadi, muncul. Ya, ini Mavic Mini ini kisarannya berapa ya? 5 atau 6 juta lah gitu. Mavic Mini misalkan kita coba ketinggian di 100 meter. Nah, GSD yang dihasilkan adalah 4,8 cm per pixel. Nah, kita coba bandingkan dengan katakan misalkan Mavic 2 Pro lah, Mavic 2 Pro yang biasa banyak digunakan orang-orang untuk pemetaan nih. Salah satunya Mavic 2 Pro dengan ketinggian 100 meter, dia GSD-nya 2,5 cm per pixel. Coba kita lihat yang biasa saya pakai, DJI Phantom, mana ada 4 Pro, ya, GSD-nya dengan ketinggian 100 meter itu kita bisa menghasilkan 2,74 cm per pixel. Jadi penggunaan drone ini keuntungannya yaitu salah satunya ini. Jadi berapa resolusi yang akan kita buat, kita inginkan dari hasil foto kita nanti. Jadi kita bisa tentukan dari jenis pesawat apa yang kita gunakan, terus kemudian ketinggian terbang berapa. Contoh misalkan saya ingin memperoleh resolusi citra dengan GSD 2,7 dengan Phantom 4 Pro. Berarti kita terbang tinggi, ketinggian terbangnya kita set di 100. Kalau misalkan pengen GSD-nya pengen kecil lagi gitu, resolusinya pengen lebih tinggi lagi, kita terbangkan di misalkan katakanlah 50 meter. Ya, itu kita hasilkan ini GSD-nya lebih besar gitu, resolusinya lebih tinggi gitu. Mungkin seperti itu kira-kira. Nah, ini prosesnya udah selesai ya. Kita tadi udah 2 proses kita lakukan. Pertama tadi align foto, terus kemudian build dance. Nah, untuk selanjutnya kita simpan aja dulu, kita simpan. Kita simpan projectnya. Nah, tahapan selanjutnya kita klik di build mesh. Kita akan membuat mesh-nya, settingnya medium saja, kita okekan.
Baik, kalau misalkan ada yang interupsi atau yang hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan saja dipotong ya sambil sambil kita proses ininya, proses datanya. Kita tunggu. Ya, untuk informasi saja sih sebetulnya, contoh misalnya untuk pengolahan data ini dengan komputer yang saya pakai, kalau 100 foto lah, 100 foto itu kalau tanpa resize bisa berapa jam, bisa 3-4 jaman selesai. Tadi kalau untuk pesawat drone-nya sendiri, kalau misalkan kita klasifikasikan dari harga lah ya, dari harga mungkin untuk pemula ini bisa rank harganya antara 5 juta sampai 15 juta lah, mungkin bisa kita bisa menggunakan DJI Mini, DJI Mini 2 gitu, atau Spark, DJI Spark, atau apalagi ya, Mavic Air juga mungkin bisa. Mavic Air, cuman masalahnya ada beberapa aplikasi autopilot yang tidak support jenis-jenis drone tertentu. Misalkan Mavic untuk yang tadi yang kita pakai Pix4D Capture itu sama drone deploy itu tidak bisa digunakan untuk drone seperti drone DJI Mini, DJI Mavic Air gitu. Dia hanya support untuk Mavic 2 Pro, terus kemudian Phantom 4 Pro ke atas gitu, Mavic dan sebagainya, juga untuk Parrot gitu, dari merek Parrot. Nah, untuk drone-drone kecil seperti DJI Mini 2 itu bisa menggunakan aplikasi Drone Harmony biasanya. Mini 2, terus kemudian Mavic Air itu bisa. Nah, ini sudah muncul hasilnya, kira-kira mungkin seperti ini untuk hasil tadi build mesh. Untuk selanjutnya kita build tekstur. Kemudian nah, ini hasilnya sudah muncul, hasil build tekstur ya. Terus selanjutnya kita build them. Build them, dance cloud. Nah, dari tahapan ini sampai dengan tahapan ini kita sudah menghasilkan dem ya, dem dengan resolusi 4,6 cm per pixel. Nah, selanjutnya yang terakhir kita build ortonya. Orto. Nah, sudah selesai. Ya, dari tadi resolusi citra yang di resize 25% dihasilkan orto
dengan resolusi 11,7 cm per pixel gitu. Nah, ini proses sampai di sini sudah selesai pengolahan data, tinggal kita simpan ini ya, simpan hasilnya. Pertama kita simpan di DEMS ya, DEMS bisa klik kanan, kita ekspor menjadi file TIFF ya. File TIFF kita ekspor, kita kasih nama DEM, paste aja lah. Oke, kita save. Udah, yang kedua kita simpan file ortonya, ekspor orto mosaiknya. Ekspor orto mosaik. Kita ekspor. Kita kasih nama filenya. Nah, sudah berarti kita sudah dapat file orto dan file DEM ya, dari hasil dari coba kita lihat file ortonya seperti apa. Nah, ini hasilnya tadi dengan resolusi berapa? 11 cm ya, 11 cm per pixel. Nah, ini file orto ini yang nanti bisa kita kita gunakan di aplikasi ArcGIS seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, lumayan lah dengan drone seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita ke aplikasi yang terakhir, yaitu PCI Geomatika. PCI Geomatika ini tujuannya untuk memfilter dari tadi kalau data yang dihasilkan tadi, data DEM tadi menjadi data yang hanya objek yang berada jadi untuk menghilangkan objek-objek yang di atas permukaan tanahnya gitu kan ya, supaya kita bisa membuat data kontur dari hasil drone kita. Baik, mungkin kita minimize dulu yang ininya. Nice. Untuk selanjutnya kita buka aplikasi PCI ya, PCI Geomatika tadi. Sudah muncul belum? Sudah ya? Ini tampilannya bisa dilihat seperti ini, tampilan PCI Geomatika. Terus kemudian lalu kita buka file yang telah kita buat tadi. Tadi di data PC. Kita buka data DEM yang tadi kita telah hasilkan dari aplikasi Agisoft tadi ya. Kita buka. Nah, untuk bisa kita filtering, kita harus simpan save as dulu ke dalam bentuk kita save as ke dalam bentuk pix ya, ekstensinya pix. Kita simpannya di situ, kita bikin nama filenya DEM. Kita simpan. Terus kemudian kita klik di layer. Klik layer, kemudian kita klik DEM editing. Klik DEM editing. Nah, ini kan tampilan
permukaan, ya bisa dikatakan permukaan bumi lah, hasil pemotretan drone. Cuman kan di sini masih ada penampakan bangunan, terus pepohonan gitu kan ya. Yang kita inginkan adalah hanya permukaan tanahnya saja gitu. Nah, jadi kita harus hapus nih objek-objek yang di atas tanahnya. Nah, caranya kita buat poligon baru. Kita buat poligon baru, terus kemudian kita pilih mana yang akan kita hapus, misalnya contoh seperti itu. Misalnya. Terus kemudian di operation kita pilih yang terrain filter flat, lalu kita apply. Terus sampai kita klik sampai dirasa semua sudah objek-objek yang di atas permukaan tanah itu semua sudah hilang gitu. Yes. Nah, kita lakukan hal yang sama di bagian yang lain juga. Kita apply. Nah, mungkin hasilnya mungkin seperti ini. Nah, setelah itu baru kita kalau memang sudah dirasa sudah tidak ada lagi objek yang memang di atas permukaan tanah ya, baru kita save lagi menjadi file tip. Caranya kita klik kanan, kita save as, terus kemudian kita pilih yang tip, extensionnya tip, terus kita kasih nama DTM.
Nah, sampai dengan tahap ini kita sudah menghasilkan file DTM ya, yaitu DTM yang mungkin nanti dalam aplikasi ArcGIS bisa kita pergunakan untuk pembuatan hillside, kontur dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak Kang Sandi dari saya, mungkin mohon maaf banyak kekurangannya. Untuk selanjutnya mungkin kami serahkan lagi ke Kang Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Hadi dan Bapak Ibu semua. Tadi kita sudah melihat bagaimana pemaparan dari Pak Hadi mengenai pemetaan menggunakan drone ini. Ternyata kalau saya pribadi nih ya Pak Hadi ya, wah ini ilmu baru nih buat saya Pak Hadi gitu ya. Walaupun katakanlah saya juga istilahnya menerbangkan drone gitu ya, cuma saya nggak ngerti. Yang saya tahu drone ya hanya buat ngambil kamera dan ngambil film dari atas, kemudian untuk main-main lah dan sebagainya. Makanya saya belum mengolah atau belum memanfaatkan drone dengan seoptimal mungkin gitu ya. Drone yang dia di kantor pun ya sama lah kayak punya Pak Hadi ya, DJI Phantom 4 gitu ya. Nah, cuman memang setelah dapat ilmu ini saya bisa tercerahkan gitu. Oh, ternyata manfaatnya banyak ya drone ini, tidak hanya untuk ya buat main-main saya aja gitu. Baik Bapak-bapak, kalau bisa saya simpulkan tadi, jadi dari pemaparan Pak Hadi ini sebenarnya gitu ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu-ibu semua di sini tertarik gitu ya, tertarik dalam bidang pemetaan ini, sebenarnya materi sangat cukup bagus ya kalau menurut saya gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui ternyata dari beberapa foto yang diambil dari drone ini kemudian diolah melalui software, baik itu software yang meresize gitu ya. Jadi karena kalau foto yang dari drone itu memang resolusinya cukup tinggi untuk bisa diolah di komputer kita yang spesifikasi komputernya tidak terlalu besar juga barangkali. Nah itu harus di resize. Nah kemudian Pak Hadi tadi mencontohkan juga. Nah untuk resize itu untuk apa? Untuk mempercepat proses pengolahan datanya sendiri. Nah adapun beberapa software pengolah data ada Agisoft tadi, kemudian ada PCI dan juga ada Fastone Photo Resize. Itu merupakan contoh lah ya, contoh dari software-software yang bisa kita gunakan di dalam pengolahan data ini. Baik, untuk selanjutnya barangkali saya mempersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya barangkali ya, bertanya atau ingin diskusi dengan Pak Hadi Hartono. Kang Sandi nge-freeze ya? Punten Bapak Ibu, ini mungkin Kang Sandi mengalami sedikit gangguan teknis. Sementara saya ambil alih dulu, mungkin mangga kepada Bapak Ibu yang akan berdiskusi, bertanya ataupun yang lainnya, berkomentar ataupun menambahkan kepada Pak Hadi sebagai narasumber, mangga dipersilahkan. Aduh, tempat keluar tadi. Iya, Teh Pak Sandi host. sudah mangga. Ya mangga Pak Hadi ya. Sambil menunggu barangkali Pak Hadi, saya tadi ingin bertanya sebenarnya. Jadi gini, kan tadi kan dijelaskan ya sama Pak Hadi itu bahwa ada spesifikasi area ya. Jadi tiap-tiap masing-masing drone itu dia punya spesifikasi area. Artinya pada saat kita menerbangkan drone itu, kemudian kita menggunakan software Pix4D Capture, itu kan yang menjadi mappingnya ya, artinya guidance si drone itu akan berterbang kemana gitu ya. Nah, tadi disampaikan juga itu hanya terbatas
kalau misalnya baterainya itu 30 menit, ya kita terbangkan jangan 30 menit, tapi terbangkan 15 menit. Nah, maksud saya gini, ketika kita menerbangkan drone itu selama 15 menit gitu ya, dapatlah satu area, katakanlah luas areanya itu nggak terlalu besar, katakanlah 100 meter persegi kayak 100 meter persegi gitu ya. Nah, ketika kita sudah melakukan proses, kemudian tadi menggunakan software ArcGIS itu, kita menyatukan gambar foto itu menjadi satu, kemudian kita olah di PCI Geomatica menjadi DEM dan juga menjadi orthomozaik. Nah, kalau itu diproses untuk membuat peta satu kecamatan barangkali, berarti kita harus beberapa kali menerbangkan, dan untuk menggabungnya itu gimana? Apakah sama dengan proses menggunakan software ArcGIS Soft juga atau enggak? Pakai PCI Geomatic ya? Apa kita harus gimana tuh Pak Hadi? Jadi kan misalnya udah jadi satu nih, tadi kan contohkan ya. Jadi yang PSC satu nih. Nah, itu kan satu wilayah tuh Pak Hadi ya. Nah, kemudian kita akan bergeser ke sebelahnya gitu. Dengan metode yang sama seperti itu. Nah, ketika sudah menjadi potongan-potongan, katakanlah tadi yang satu, yang PSC 1, PSC 2, PSC 3, PSC 4 dan sebagainya. Nah, kita akan menggabung itu, apakah kita menggabung melalui software lagi atau bagaimana Pak Hadi? Mohon penjelasannya barangkali. Ya, terima kasih. Mungkin untuk tadi membuat misi terbang di Pix4D Capture, sebenarnya misalkan katakanlah misalnya Kang Sandi ingin memetakan luas area katakan 25 hektar atau 50 hektar gitu kan ya. Sebetulnya itu bisa dibuat satu misi atau beberapa misi seperti itu. Beberapa misi. Kalau di Pix4D itu kan sayang ini HP-nya nggak bisa connect ke ini, nggak bisa gini. Itu kan ada dari di satu project itu kita bisa beberapa misi seperti itu. Kita biasanya kalau saya sebelum ke lapangan kita bikin dulu nih misi terbangnya gitu kan. Misi terbangnya, terus kemudian juga kita biasanya orientasi medan dulu gitu. Maksudnya orientasi medan tuh kalau saya pasti buka dulu Google Earth gitu ya. Buka dulu Google Earth, misalkan saya akan coba membuat misi di suatu area. Saya buka dulu tuh area tersebut di Google Earth gitu kan. Saya buka di Google Earth, tujuannya apa? Tujuannya saya untuk melihat beda tingginya nih dari tempat tersebut. Kan kita di Google Earth bisa bisa di ini kan ya. Kita bisa ini karena kan itu tadi kita perlu ketinggian berapa sih untuk menerbangkan yang aman kan seperti itu. Jangan-jangan nanti misalkan kita menerbangkan ketinggian 50 meter, ternyata ada area yang ketinggiannya lebih dari 50 meter kan khawatirnya nabrakan seperti itu. Jadi saya biasanya orientasi medan dulu, paling tidak ke lapangan juga saya buka di Google Earth seperti itu. Dibuka di Google Earth, terus kemudian kalau seperti kata Pak Iwan, morfologinya seperti apalah mungkin kira-kira seperti itu mungkin. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa tahu bahwa memang misi terbang kita ketinggian variasi ketinggiannya seperti ini. Contoh misalkan saya boleh share screen lagi ya? Ya, silakan Pak, silakan. Nah, untuk misalkan saya akan membuat sebentar ini udah ada. Mohon maaf, udah ada hasilnya ini. Mana ini? Nah, ini salah satu contoh hasil drone. Nah, contoh misalkan gini, saya akan menerbangkan di area ini gitu kan. Nah, sebelum saya ke lapangan dan membuat misi, saya lihat dulu nih konturnya seperti apa sih di sini gitu kan. Saya yang baik menerbangkan itu posisi saya di mana kan seperti itu. Nah, jadi saya buat dulu kita buat dulu jalur ya, misalnya titiknya di sini.
Saya buat dulu jalur misalnya contoh seperti ini. Mana kok nggak muncul? Nah, kita lihat dulu ininya profilnya seperti apa gitu kan. Nah, misalkan kalau saya posisi saya di sini gitu kan, di sini. Ini ketinggiannya berapa nih? 245 meter. Nah, jadi nanti kalau saya terbang ke utara itu nanti ketinggiannya tuh seperti ini. Nah, gitu. Berarti saya kalau misalkan posisi saya menerbangkan di sini aman nggak gitu kan? Terus berapa ketinggian yang aman untuk kita terbang gitu? Kita itu mungkin salah satunya mungkin kalau saya seperti itu Kang. Terus kemudian kalau untuk untuk tadi misi menyatukan misi terbang ya. Pertama mungkin yang harus diperhatikan mungkin ya ini meskipun saya bukan pengguna Apple ya, iPhone atau iPad gitu kan ya. Sebetulnya kalau untuk mapping ini disarankan menggunakan aplikasi berbasis iPhone itu seperti itu. Nah, untuk Pix4D sendiri itu sebetulnya kalau kita menggunakan Android itu ya kalau mungkin ya sedikit trouble itu pasti ada gitu kan ya. Terus kelemahannya seperti tadi. Kalau kita menggunakan iPhone, Pix4D menggunakan di iPhone, misalkan kita misi terbang itu katakanlah 25 hektar menggunakan dengan Phantom 4 bisa menempuh waktu penerbangan katakanlah misalkan 30 menit gitu kan. Nah, sedangkan kemampuan drone itu hanya katakan 20 menit kan seperti itu. Nah, itu dengan autopilot ini itu drone itu kalau baterainya akan habis, dia pulang sendiri kan gitu. Dia sudah mengkalkulasikan diri berapa daya yang diperlukan untuk dia bisa kembali lagi ke titik awal. Makanya pada saat pre-flight ya, pada saat sebelum kita akuisisi data, kita buka dulu aplikasi DJI Go-nya ya. Itu pertama yang harus kita perhatikan itu kita posisi home point itu sudah benar gitu. Bahwa memang home point-nya di titik kita saat pada waktu itu gitu. Jadi jangan sampai home point-nya belum benar, kita sudah melakukan penerbangan gitu. Khawatirnya kalau kita RTH itu RTH-nya di mana gitu kan ya. Gitu. Jadi drone-nya kabur kan gitu. Nah, itu juga. Terus kemudian yang perlu diperhatikan juga itu tadi checklist ya kan, kalau mungkin Kang Sandi juga sudah paham lah. Pastikan semua sensor itu dalam keadaan normal gitu, tidak ada error. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua, home point sudah di lock oleh drone-nya itu sendiri. Nah, itu Kang sebetulnya kalau berapapun luasannya sebetulnya kalau dia akan terbang akan balik sendiri, kita ganti baterainya, dia terbang lagi kan gitu. Meneruskan misinya seperti itu. Nah, cuman memang kalau misalkan kita misi seperti yang biasa saya lakukan, kalau saya belum berani seperti itu kan, belum berani. Jadi saya hanya mengukur misalkan kemampuan baterai itu katakanlah saya maksimal katakanlah 17 menit lah. 17 menit itu ya kira-kira mungkin bisa kalau cuaca normal ya, maksudnya cuaca normal itu angin tidak terlalu besar lah. Karena kan faktor angin juga mempengaruhi kemampuan baterai, daya tahan baterai seperti itu. Semakin angin besar, semakin boros baterai kan gitu. Nah, kalau untuk normal mungkin yang pernah saya lakukan itu mungkin kalau 17 menit itu bisa kurang lebih 600 kali 600 lah, 600 meter kali 600 meter berarti berapa tuh? 36 ya. 36 hektar seperti itu.
untuk 30 lah, mungkin bisa 30 hektar itu bisa satu kali terbang seperti itu. Tahun 36. Mungkin itu. Nah, untuk bagaimana kita mengolah data terbang yang berbeda-beda, pertama yang harus diperhatikan itu ketinggian terbang itu harus sama gitu. Jadi misalkan contoh tadi kan itu kan misalkan salah satu tujuannya kita tadi orientasi Medan untuk penerbangan itu, pertama kalau misalkan kita misinya itu pisah-pisah seperti yang ditanyakan oleh Kang Sandi tadi. Nah, itu kita harus pastikan dulu ketinggian tempat kita relatif sama lah gitu kan ya. Pertama itu, terus kemudian ketinggian terbang harus sama gitu. Misalkan kan gini, kita katakan misalkan ketinggian terbangnya 100 meter. Kita titik pertama misalkan katakanlah berada di posisi 200 mdpl. Ketinggian terbang kita 100 meter kan gitu. Nah, kalau misalkan titik selanjutnya ternyata katakanlah ketinggian tempatnya itu 250 meter mdpl, berarti kan ada selisih 50 nih di posisi. Nah, itu ketinggian terbang kita berarti harus dikurangi gitu kan. Jadi berarti ketinggiannya itu hanya tinggal 50 meter berarti gitu. Nah, supaya nanti citra yang kita hasilkan itu berada dari ketinggian yang sama diambilnya. Nah, untuk pengolahan datanya tadi menggunakan Agisop ya. Kalau komputer kita memadai, itu bisa sekaligus kan. Dari beberapa kali terbang kita satu kali olah itu bisa gitu kan. Satu kali olah bisa. Atau kalau misalkan memang spesifikasi komputer kita kurang memadai, parsial per sekali terbang juga nggak masalah. Nanti digabungnya di aplikasi, bisa di Global Mapper atau di ArcGIS seperti itu. Nah, mungkin itu. Terus kemudian juga tadi sebetulnya kalau yang tadi saya sajikan itu mungkin bisa share screen lagi ya. Nah, yang saya sajikan itu kan tadi per tahapan ya, kayak align foto, build dance, build mesh, build texture. Sebetulnya ini kita bisa langsung semua proses itu dilakukan sekaligus seperti itu. Ya, dengan ini batch proses. Nah, kalau dengan batch proses kita bisa bikin semua tahapan itu di satu kali gitu. Jadi kalau misalkan kita mengakuisisi data yang besar, kita tinggal setting di awal gitu kan. Misalnya contoh kita build align foto, kita okekan. Terus kemudian proses selanjutnya adalah misalkan kita build dance, kita okekan. Terus kemudian yang selanjutnya misalkan kita build mesh. Oke. Terus kemudian build texture. Oke. Terus kemudian build them. Oke. Terus kemudian build auto. Oke. Nah, proses-proses ini jangan lupa juga di save project after each step. Nah, ini kalau kita menggunakan batch ini, kita tinggal okekan, udah kita komputer, kita tinggalkan aja gitu. Karena mungkin kalau proses pengolahannya ini bisa sehari semalam, bisa sehari semalam atau bisa semalaman gitu kan ya, tergantung besarnya data yang kita olah mungkin seperti itu. Jadi sebetulnya kalau tadi kan per tahap ya. Kalau yang tadi dengan dengan menu batch proses ini, kita semua tahap bisa sekaligus gitu. Jadi kalau misalkan kita mengolah data yang besar tanpa resize, terus kemudian jumlah fotonya banyak gitu kan, itu kita bisa tinggalkan saja gitu. Bisa kita tinggalkan sampai proses selesai seperti itu.
karena kalau ditunggu lumayan lami. Mungkin itu Kang. Baik, Pak Adi, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya barangkali mengenai proses pemetaan ini dengan menggunakan drone, gitu ya. Di sini saya lihat ada Kang Iwan masih seininya ya, sekantornya ya, sama-sama spasialnya juga Kang Iwan nih. Kemudian ada Itu Pak. sebetulnya saya hanya pilotnya saja sih yang proses Pak Iwan. Makanya agak-agak saya mesti gelagapan gitu. Iya Pak Adi. Ada Pak Nana dari Disut. Biasanya kehutanan ini juga sering menggunakan drone biasanya Pak Nana gitu. Ya silakan Bapak masih ada waktu untuk bertanya. Ini kalau saya sih mungkin kayaknya perlu belajar lagi nih sama Kang Iwan dan Pak Hadi nih. Asik nih belajar seperti ini. Karena kita mungkin seisme ya, spasialisme gitu ya. Ini harus kopdar nih, ngedrone bareng nih. Iya betul. Biar saya juga bawa drone dari sini lah. Kita naikin bareng drone-nya. Silakan. Kang Iwan mau nambahin silakan. Gaduh kosan mah, tapi suka gue mah sering. Oh ada Bu Nani barangkali Bu Nani silakan. Bu Nani ingin bertanya silakan. Bu Nani Herniati, ini sekantor sama saya, Pak. Halo? Bu Nani? Bu Nani? Oh, sepertinya ini ya. Oh ya. Kang Iwan menambahin silakan Kang Iwan. Terima kasih Kang Sandi. Suara saya terdengar jelas ya Kang ya? Ya, jelas. Saya hanya sebatas ini saja, sebatas menambahkan, karena memang Pak Hadi itu spesialisnya masalah drone. Bahkan ketika saya CPNS, orang yang saya cari pertama di Kuningan itu Pak Hadi gitu kan, untuk masalah data spasial gitu kan. Bahkan kami sendiri punya cita-cita agar di Bapeda itu sudah punya kedepannya sudah ada semacam stupet studio peta gitu kan. Ini cita-cita yang sudah kami sampaikan kepada Ibu Sekretaris Badan seperti itu. Memang terkait dengan pemetaan drone itu sesuatu yang mengasihkan, Kang. Mengasihkannya karena di situ kita bisa ke lapangan, bisa juga mengolahnya di atas meja gitu seperti itu. Sehingga dalam pengaplikasiannya nanti ke depan orang-orang spasial bisa saling ini. Itu tambahannya, Kang Sandi, mungkin bukan pertanyaan karena memang di sini saya juga banyak berguru ke Pak Hadi terkait dengan beberapa teknik untuk pengolahan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dari yang lain. Di sini ada banyak sih ya, gitu ya, ada banyak yang ingin bertanya. Kalau yang mungkin di basicnya, oh ya, gimana Bu Hos? Gimana Bu Hos? Silakan Bu Hos. Punten boleh bertanya ikut ya. Pak Hadi, sakedik Pak Hadi, sebenarnya kalau saya pas dari kemarin juga yang pas waktu Kang Iwan presentasi masalah peta morfologi, saya kembali men-state diri saya bahwa saya tuh lebih ke user aja sebenarnya gitu ya. Jadi kadang tadi juga Pak Hadi menerangkan wah ini pas aja dulu deh gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan sebenarnya gini, seberapa besar peta yang berasal dari drone ini yang dihasilkan dari pemotretan drone ini bisa mengganti atau mensubstitusi peta citra, Pak. Misalnya nanti apakah misalnya petanya itu kemudian bisa diubah atau peta menghasilkan peta-peta tematik, peta-peta dasar lainnya gitu. Sejauh mana itu? Itu aja mungkin, Pak. Nuhun. Ya, mangga Pak Hadi bisa jawab langsung. Baik, mungkin kalau sejauh mana ya, tentunya kan kita lihat dulu kebutuhannya ya. Kebutuhan kita pemetaannya itu
apakah kita akan membuat peta skala besar atau skala kecil kan seperti itu. Contoh misalkan katakanlah gini, untuk keperluan katakan sektor kehutanan atau apa yang memang cakupannya luas, misalkan kabupaten atau apa provinsi lah seperti itu. Tentunya kan penggunaan citra lebih ini ya lebih apa reliable lah seperti itu. Cuman kalau misalkan untuk kita kebutuhannya peta-peta yang skala besar, terus kemudian real time ya, maksudnya real time tuh misalkan data kapan sih yang data sekarang misalnya seperti yang ingin kita potret existing katakan existing apa citra yang existing sekarang itu seperti apa sih gitu kan ya. Berarti kan drone akan lebih efektif seperti itu karena kan untuk penggunaan citra katakanlah citra resolusi citra satelit ya satelit resolusi tinggi misalkan kayak apa QuickBird atau Iconos itu kan mungkin biayanya akan mahal kan terus kemudian biasanya kalau misalkan di daerah-daerah seperti kita itu yang apa pegunungan itu kan ya berbukit gitu ya itu kan ke apa tutupan awan itu pasti ada saja misalnya gitu. Jadi dalam satu waktu itu kadang semua citra kelihatan clear itu susah, makanya kan pasti akan ada beda waktu lah seperti itu. Beda waktu untuk kita menghasilkan citra yang benar-benar clear semua seperti itu. Nah, tentunya dari segi biaya gitu ya, segi biaya penggunaan drone ini akan lebih menghemat gitu, menghemat biaya. Misalkan terus kemudian dari sisi waktu gitu kan bisa kapan saja atau maksudnya bisa terkini lah saat ini kita misalkan untuk memotret tutupan lahan atau penggunaan lahan bisa ini terus kemudian terkait dengan jangkauan juga kalau teknologi sekarang ya seperti yang apa tadi disampaikan di awal bahwa untuk penggunaan drone yang apa berjenis fixed wings itu bisa ribuan hektar dalam satu kali pemotretan seperti itu. Nah, sebetulnya yang drone yang kelas-kelas Phantom seperti itu juga bisa gitu kita memetakan dalam satu hari berapa ratus hektar gitu kan ya. Cuman kan masalahnya harus ditunjang berapa baterai yang kita punya kan gitu. Berapa baterai yang kita punya kan gitu. Kalau kita banyak baterai ya kita sehari bisa ratusan hektar untuk memetakan dengan drone seperti itu. Sebetulnya kalau dari sisi ini sangat terus kemudian dari resolusi yang dihasilkan. Tadi kan contoh saya terbang di 100 meter tadi yang saya praktekkan tadi itu dengan ketinggian 100 meter kita bisa menghasilkan resolusi citra 2,6 cm per pixel gitu kan ya. Kayaknya untuk apa kebutuhan apa penataan ruang sangat cukup sekali kan gitu ya. Bisa skala 100 kan mungkin ya. Kita bikin peta dengan skala 100 bisa dengan citra itu kan gitu. Itu karena kan resolusinya tadi 2 cm per pixel lah. Kalau misalkan memang resolusi temporalnya 2 kalinya berarti kan 4 cm satu pixelnya itu. Satu pixel itu bisa 4 cm akan sangat detail sekali kan gitu berarti. Untuk hasil citra drone yang digunakan yang dihasilkan seperti itu. Mungkin itu teh dari sisi waktu, dari sisi biaya, dari sisi hasil juga kayaknya drone mungkin kalau menurut saya lebih bisa digunakan karena citra susah juga dapatnya. Citra satelit maksudnya. Gitu. Sedikit lagi Pak, satu lagi. Tadi kan kita drone itu punya batas ketinggian ya. Batas ketinggian maksudnya antara yang bersertifikat diizinkan atau tidak ya. Tadi itu perbedaannya yang 120 itu ya. Itu tuh
bukan MDPL Pak ya, tapi dari permukaan kita berdiri gitu ya. Iya. Iya, berarti nah sekarang kalau misalnya ada bukit gitu yang kalau misalnya karena di Cimahi ya rata-rata di Cimahi itu sekitar di 700-an MDPL misalnya gitu. Tapi ada kan di pinggir-pinggirannya itu di sebelah utaranya ada bukit-bukit juga. Berarti mungkin bisa jadi ada bukit yang nggak bisa ke foto ya Pak ya? Atau gimana Pak kira-kira? Maksudnya iya, mangga. Kalau udah nangkap. Aduh, mohon maaf. Jadi dipotong. Nggak apa-apa Pak, mangga. Jadi memang seperti yang disampaikan saya tadi, misalkan kita rencana akan memotret di daerah tertentu gitu ya. Kita orientasi dulu nih, titik mana yang tertingginya seperti itu. Nah, jadi kita posisikan, kita menerbangkan itu di posisi yang paling diusahakan yang paling tinggi lah. Maksudnya itu paling tinggi, terus kemudian tempatnya terbuka gitu ya, areanya terbuka. Dan Uhun, baru kemarin saya ngedrone di Lembang. Tuh, hari kemarin. Kap Cimahi Pak. Ente dinten salah sakamar ya di ngedrone di Lembang. Nah itu kita kita posisikan, jadi kita cari area yang terbuka. Maksudnya karena gini, meskipun si drone itu dia otomatis gitu kan ya, tetap kita harus kontrol. Maksudnya itu kontrol tuh kita diusahakan bisa tetap melihat drone itu sendiri gitu kan ya. Karena kita harus tetap mengarahkan antena itu ke drone kayak gitu. Kita harus memastikan sinyal itu tetap kuat gitu seperti itu. Nah, jadi kita diusahakan menerbangkan itu di area terbuka, terus kemudian posisi yang tinggi seperti itu. Nah, kalau misalkan sebetulnya kalau ketinggian, kalau spesifikasi drone-nya mungkin ya Kang Sandi ya, Phantom 4 itu bisa 500 meter gitu. Vertikal gitu. Cuman kan ada regulasi tadi. Jadi awalnya dibatasi 150, sekarang dengan regulasi yang baru jadi 120 meter. Tapi kalau untuk kebutuhan pemetaan 120 sudah cukup sih, 120-100 meter sudah cukup. Karena kan sebetulnya lebih terbang lebih rendah, resolusi yang dihasilkan akan lebih tinggi kan seperti itu. Siapa hatur nuhun? Mungkin itu. Iya. Oh iya, Pak Hadi juga kalau nggak salah, saya tuh pernah gini ya Pak Hadi, bener apa enggak nggak tahu ya. Jadi saya tuh waktu pertama nyobain drone, waktu pertama beli itu, saya sengaja nggak update si DJI-nya di Android-nya. Nah, itu terbang itu bisa sampai di atas 200. Gitu. Waktu belum diupdate ya. 200 kalau nggak 250 lah nyampe. Tapi setelah saya update, dia udah mentok di 120 gitu. Nggak bisa naik lagi. Oh, berarti saya bilang DJI ini dia udah bisa mendeteksi di mana wilayah kita, terus mana wilayah terlarang. Karena dulu saya bisa masuk ke wilayah TNI AU gitu. Begitu saya update itu nggak bisa Pak. Dia net gitu aja. Aduh, kalau ketahuan bahaya tuh kan. Betul. Makanya saya bilang, oh berarti ini kalau misalnya memang kita pengen loss gitu ya, sebenarnya bisa aja pas begitu kita softwarenya minta update, kita nggak usah update sebenarnya. Dia bisa loss. Tapi celakanya itu tadi, ketika itu loss, nggak akan kita kontrol, nah akhirnya ya itu. Mungkin drone-nya nggak bisa balik lagi. Ditangkap sama tentara itu. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Memang kita harus mematuhi ya regulasi itu, karena memang ya untuk keselamatan kita juga sih sebetulnya. Kan sayang juga drone udah mahal-mahal hilang, nyesel. Nyesel. Nah, terus memang di aplikasi DJI Go itu sendiri juga, itu kalau misalkan kita di daerah kontrol area itu pasti muncul Kang di situ. Ada lingkaran merah, lingkaran kuning, lingkaran hijau seperti itu. Itu pasti muncul di situ. Masih muncul di situ. Jadi kalau misalkan daerah-daerah terlarang itu ya janganlah, karena urusannya repot. Urusannya repot. Iya betul. Barangkali dari yang lain
ini sekarang kalau di jam saya sih menunjukkan 14.49, artinya masih ada waktu kurang lebih 11 menit lagi sampai jam 3 gitu. Kalau misalnya saya belum lihat ada yang raise hand, atau kalau misalnya enggak, barangkali untuk pertemuan pada sore hari ini gitu ya, kita bisa cukupkan sampai di sini gitu ya. Adapun kesimpulannya atau yang bisa saya tangkap, yang pertama yaitu jadi dengan menggunakan drone atau pesawat tanpa awak ini, kita sebenarnya bisa memanfaatkan ini tidak hanya untuk kebutuhan komersil saja, ternyata bisa juga untuk menggunakan kebutuhan untuk pemapping atau pemetaan. Nah, adapun untuk melaksanakan yang lainnya gitu ya, itu bisa dibantu dengan software-software yang ada, dan itu juga biasanya softwarenya gratis ya, atau bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Nah, selanjutnya hasil dari mapping ini kita bisa manfaatkan dengan software lain yang untuk diolah sebagai update barangkali ya, update mapping atau peta citra yang telah ada. Itu barangkali dari saya yang sempat saya catat gitu ya, untuk pertemuan pada hari ini. Sebelum saya serahkan ke host, saya silakan ke Pak Hadi untuk closing statement barangkali seperti apa? Terima kasih Kang Sandi. Mungkin saya pertama mohon maaf ya karena masih tidak bisa saya kurang bisa menyampaikan paparan dengan baik gitu kan ya, karena memang ya keterbatasan pengetahuan saya juga gitu ya. Terus kemudian terima kasih juga kepada para pengurus PSC ini atas kesempatannya saya bisa berbagi. Terima kasih meskipun hanya sedikit lah, mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semua gitu. Mungkin itu saja Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hadi atas closing statement-nya. Sekarang moderator menyerahkan kembali ke host. Mbak Nana, silakan. Assalamualaikum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun Kang Sandi atas kesediaannya hari ini sudah menjadi moderator yang menarik ya, karena tadi mungkin saya juga agak kurang ini ya, mungkin teman-teman akan teteh Bapak Ibu agak jangannya sama saya gitu ya, maksudnya dalam hal drone ini atau perpetaan ini mungkin lebih banyak biasanya pakai aja gitu nanti petanya, atau mungkin ada juga sih yang seperti Kang Sandi misalnya hobi, apalagi kalau drone tuh udah spesifik ya, berarti pertama sebenarnya kan harus punya dulu ya, Nah ini mungkin agak jarang lah, apalagi kalau mama agak inilah ya, agak susah juga, mungkin biasanya bapak-bapak yang lebih ini. Ya tapi alhamdulillah ya, hatur nuhun Pak Hadi atas sharingnya. Sebenarnya ini juga kalau boleh saya bilang out of the box untuk perencanaan terutama dalam bidang spasial gitu ya, bahwa kita ternyata tidak harus bergantung terhadap peta citra dari citra satelit gitu, karena memang itu tadi harganya mahal, kemudian umurnya itu kadang update-nya tuh agak lama ya, susah gitu. Maksudnya lama tuh setahun sekalipun mungkin belum tentu ada gitu, seperti halnya BIG sekalipun. Saya kurang tahu update-nya apa tahunan atau 2 tahunan atau 3 tahunan, itu juga saya pikir mungkin tahunan juga, apalagi untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, alternatif drone ini bisa menjadi teknologi drone ini bisa menjadi alternatif untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendadak tadi ya Pak Hadi, bukan mendadak, apa sih namanya, update gitu ya, butuh urgent gitu, bisa jadi solusi. Hatur nuhun Bapak Ibu, sampai saat ini jam 3 kurang 6 menit sudah bertahan mendengarkan acara kita bersama, memperhatikan. Tapi sebelum ditutup, mari kita biasalah untuk agak-agak ini sedikit bersama. Ya, maka Bapak Ibu untuk membuka kameranya biar kelihatan. Tio, apa kabar Bu Tio, Pak Didin, Kang Satya, tadi Kang Satya. Oh, Pak Hadi ada 2 ya, Pak Hadi ada 2. Oke, nggak banyak orang nih hari ini, hanya 14. Teh Maria, hatur nuhun, 14 teh Pak Hadi 2 nih.
Oke ya, kita satu kali aja Buat tag-nya. kontrol tampilan. Iya. Kanita, Kakak, Kanita. Mana Kanita? Iya. Siap, Kak. Apa kabar, Kak? Ayo, oke, sip. Ya, satu kali tag aja ya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Saya yang ambil itu ya. Oke, lihat kamera ke depan biar ini saya ini saya buka dulu ini. Oke. Oke ya. Satu, siap. Oh, Kang Sandi udah gaya. 1, 2, 3. Bentar ya. Sekali lagi boleh gaya bebas ya, gaya bebas sebentar. Oke, gaya bebas. Saya juga mau 1, 2, 3. Ya, atur nuhun Bapak Ibu semua atas kehadiran dan perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk masyarakat secara umumnya ya. Bisa kita amalkan ilmunya. Akhir kata, saya juga memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan PSC hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Hadi, Pak Ipak, wabarakatuh. Ya, sama-sama.